Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan, guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izahnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semuanya. Al-Mukarram Akhil Mahbub, guru kita Kiai Fitra Asyain, matanallahu bitul hayati wa nafa'ana. Al-Mukarram guru kita Dr. Sugiarto, Al-Mukarram Ustaz Baziali, Ustaz Ahem, Ustaz Haryadi, Ustaz Imam Abi Syauqi, juga asatidah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan one by one, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Kita doain guru kita sehat semuanya. Amin. Al-Mukarram Sahibil Bait Bapak Wasim beserta keluarga besar, mudah-mudahan pula beliau dan keluarga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir, juga tak lupa para sesepuh kampung yang mudah-mudahan semuanya diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang begitu sering kita ucap, ada yang begitu selalu kita panjat, dan selalu pula kita mohonkan kepada Allah. 17 kali kita ucapkan di dalam sholat yang mafruḍah, yang 5 waktu. Begitu pula di waktu-waktu lain ketika kita mengirimkan doa-doa atau ketika kita bermohon pada Allah. Kalimat itu adalah ihdinas shiratal mustaqim. Berikanlah hidayah kepada kami, yakni hidayah yang lurus. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Hadirin, sebab ini penting. Kata Nabi, ma min ahadin yadkhulul jannah illa birahmatillah ay bihidayatih. Faqila wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga kecuali birahmatillah, karena rahmat dan kasih sayang Allah, ay bihidayatih, sebab hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Rasulullah ditanya ketika beliau mengatakan demikian, apakah termasuk engkau ya Rasul? Wala ana, kata Rasulullah, begitu juga saya. Kalau nggak dapat hidayah, nggak dapat kasih sayang Allah, nggak masuk surga saya. Ini kata Rasulullah SAW. Dari sini hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa ambil iktibar, pelajaran, bahwa perkara yang termasuk al-muhimmah, yang penting itu adalah hidayah. Bahkan ini juga termasuk salah satu dari sittatu minan ni'am, 6 nikmat yang paling besar. Sampai-sampai hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya hidayah, ada doa yang kita hafal. Di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau palingkan hati yang telah engkau berikan hidayah ini. Atau bahasa lain, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dan ternyata tidak semua orang dapat hidayah. Enggak semua orang itu dapat hidayah. Sekalipun yang menghantarkan atau yang menjadi wasilah hidayah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pun tidak bisa memastikan kalau orang itu dapat hidayah. Diabadikan dalam Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Qalqalahnya belakangan, sebab baknya ada tasydid. Tabbat yada abi lahabi wa tab, nggak boleh wa tab.
Ya tabbat yada abi lahabi wa tab. Salah berarti bacanya. Yang benar tabbat yada abi lahabi wa tab. Tahan dulu baru kolahnya keluar sebab ada tasydid di situ. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Diabadikan kisah Abi Lahab. Ini termasuk salah satu omnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, angkelnya, pamannya, tulangnya, mamangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah uangnya, uang. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat merasa ya Rob, susah sekali ini kasih hidayah kepada paman sendiri. Lalu apa kata Allah? Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sekalipun engkau cinta, sayang terhadap mamangmu, engkau berharap dia pengen supaya nih paman dapat hidayah, itu nggak bisa. Kenapa? Walakinallaha yahdi man yasha. Sebab urusan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bocah Badr berarti belum dapat hidayah. Kita nasihatin memuruh mulut kita. Sariawan kita punya mulut, nasihatin dia nih, botak malah kita mikirin dia. Kalau Allah belum kasih hidayah, nggak bakal berubah nih orang. Hadir. Maka ma'asyiral hadir, tugas kita itu cuman kasih kabar baik terus, memberikan peringatan selalu. Itu saja. Orang mau berubah atau tidak itu bukan urusan kita. Jangan kemudian kita sewot gara-gara kita nasihatin orang nggak mau berubah, nggak usah sewot. Kita bukan Tuhan, hadirin. Orang getol main judi, kita nasihatin supaya berhenti judinya, dia nggak mau berhenti juga, kita sewot. Salah kita, bukan yang main judi yang salah, kita yang salah. Kenapa? Sok-sokan diri kita kepengen jadi Tuhan. Kita ngajak ngaji orang nggak mau berangkat juga nih orang ngaji, hadirin yang dirahmati Allah, kita sewot. Salah kita. Kenapa? Bukan hak kita untuk merubah orang. Allah punya urusan. Namun ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum hidayah itu diberikan kepada kita secara umum. Mumayyizan kalau dalam fikih itu orang yang tamyiz, anak kecil yang belum balik tapi dia mampu membedakan mana yang benar mana yang enggak, itu hidayah sudah. Maka secara umum Allah sudah titipkan hidayah kepada kita. Saya yakin setiap kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Maaf, ada orang yang rajin ngaji, ada orang yang enggak rajin ngaji. Yang enggak rajin ngaji pun sadar kalau dirinya itu kurang benar. Benar enggak? Wah, malas banget gua ngaji. Itu dia sadar. Berarti dia tahu kalau enggak ngaji enggak baik. Itu sudah Allah kasih hidayah. Secara umum hidayah itu sudah dikasih oleh Allah. Mana? Dititipkannya kita akal, dititipkannya kita hati. Dari akal bisa kita ngerasa ke hati, kira-kira terhadap sesama manusia enak nggak kita ngomong begini ke orang, enak nggak kita berlaku begini ke orang. Itu kalau sudah bisa membedakan itu hidayah berarti ada. Lebih jauh secara umum hadirinnya dirahmati Allah, orang yang punya hidayah rada kuat itu al-haya'u syu'batu minal imani. Malu itu sebagian daripada iman. Nah, paling tidak orang kalau udah ngerasa punya malu berarti hidayahnya masih cukup kuat. Ya.
masih cukup kuat. Malu saya Islam sholat enggak, tuh berarti hidayah masih cukup kuat. Malu saya udah tua tapi kelakuan masih kayak jahiliyah. Malu, nah ini orang yang punya sifat malu itu hidayahnya makin kuat dalam diri. Nah sekarang ini kan budaya malu makin menipis, makin hilang. Pemerintah nggak malu naikin BBM, ya kan gitu. Jadi budaya malu ini udah hilang. Selebel, ada selebel. Apa itu selebel? Ya, Citayam Fashion Week kan gitu ya. Itu kan buat nyebrang orang. Dia berlaga-lego di situ, bergaya di situ. Kurang malu, hadirin. Hidayah itu hilang karena dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang Allah kasih hidayah, tapi hidayah itu diperjualbelikan, ditukar dengan barang murah. Pengetahuan kita tentang mana yang benar, mana yang nggak benar, itu hidayah. Mahal itu, punya harga, hadirin. Orang gila nggak bisa bedain mana benar mana enggak. Orang gila, dia nggak tahu mana makanan yang basi mana enggak. Dia nggak paham telanjang itu bagus apa enggak. Dia nggak tahu kotor itu cakep apa enggak tahu. Orang gila. Kenapa dikatakan mahal? Untuk sekedar tahu. Ini orang gila, kalau kita terapi biayanya cukup mahal. Orang gila kita terapi cukup mahal. Dari sekian obat, ya, dari sekian obat kimia yang kita minum, salah satu obat yang cukup mahal harganya itu obat untuk urusan sakit jiwa. Maka jangan gila, dah mahal. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan gila, mahal. Disadarkan si orang gila ini Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kembali akalnya, agar mampu membedakan mana benar mana enggak. Itu subhanallah mahalnya luar biasa. Maka secara umum sebetulnya Allah sudah kasih hidayah kepada kita, cuman seringkali kita lupa dengan hidayah itu. Apa cukup dengan hidayah yang begitu? Enggak. Kalau hidayah yang timbang begitu enggak cukup, enggak bikin masuk surga, enggak bikin ridho Allah. Lalu mana yang bikin ridho Allah? Paling tidak harus naik ke level 2. Apa hidayah level 2 itu? Al-ilmu wal amalu salih. Pemahaman dan perbuatan-perbuatan baik. Nah ini kayak ngaji ini kan kita mau tahu sebetulnya. Mau tahu ini kira-kira yang kita katakan benar itu benar-benar benar apa cuman pura-pura benar. Karena nyari yang benar-benar itu sulit, hadirin. Saya seringkali sampaikan ada doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu adalah benar, yang buruk adalah buruk. Sebab seringkali kita ini sesat, hadir. Yang kita kata benar belum tentu kata Allah benar. Yang kita anggap enggak benar itu belum tentu kata Allah enggak benar. Maka ini penting, jangan sampai nganggap orang tuh enggak benar, enggak boleh. Kalau enggak benar tuh orang, siapa kita, hadir? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Siapa kita mampu untuk mengatakan orang ini min ahli nar, wah calon neraka nih orang. Ya umum kita selalu begitu. Mandang orang kan biasa kita di cover terus, ya. Mandang orang kita di permukaan terus. Orang kalau pecinya putih, sorbannya gede, wanginya semerbak, ya, sarungnya rada mahal. Kayak saya nih sarung mahal. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Itu kesannya wah surga nih. Tapi orangnya nggak pakai peci misalnya, baunya tengik, ya,
bajunya juga ya murah lah, standar pasar malam. Subhanahu wa ta'ala, calon neraka. Kita sering kali begitu di permukaan. Padahal hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkannya kita untuk betul-betul memastikan hidayah kita itu makin kuat. Dengan cara apa? Ilmu, ngaji. Banyak nanya, ngaji itu kan nggak mesti duduk begini nih, enggak. Ada orang yang ngaji sambil ngopi, ada, itu ngaji juga. Ada Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang yang sambil ngopi itu yang sering kali masuk ngaji itu. Ya, kopinya tuh kan ini. Ya. Sebab kalau kayak begini kan kita biasa ingatnya di sini, pulang beres sudah urusan, lupa hadir. Tapi kalau kita ngobrolnya sambil santai-santai, tapi bahasanya itu apa namanya dalam, begitu urusan agama, subhanallah. Makanya pentingnya ngopi, ngobrol fikih. Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Maka ilmu itu lambat laun Allah akan berikan hidayah yang sesungguhnya. Kita tahu sholat itu benar, tapi sudahkah kita tahu tata cara sholat yang benar? Itu. Kita tahu puasa itu benar, tapi tahu nggak kita cara puasa yang benar? Kita tahu haji itu benar, tapi tahu nggak cara haji yang benar? Kita tahu umroh itu benar, tapi tahu nggak cara umroh yang benar? Kita tahu ngaji itu benar, tapi tahu nggak ngaji yang benar bagaimana? Nah, ini perlu adanya ilmu untuk merasakan bagaimana hidayah itu begitu dahsyat rasanya. Maka harus ada amalan sholihah, perbuatan baik. Apapun perbuatan baiknya, apapun, kaulan, ucapan, silakan, ya, atau sama pendengarannya, atau penglihatannya, atau setiap pergerakannya adalah kebaikan. Seluruh kebaikan dia lakukan, hadirnya dirahmati Allah, nanti dia akan merasakan betapa hebatnya hidayah itu untuk dirinya. Tapi kalau kita ntar aja, nggak bakal ketemu enaknya hidayah itu, nggak akan ketemu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi nanjaklah sedikit dari hidayah yang umum menjadi hidayah yang bila ilmi wal amal salih, ya, dengan ilmu dan amal-amal kebaikan. Di level yang ketiga ada hidayah para anbiya dan para aulia, ini level atas. Kalau udah yang kayak begini ya kita nggak mungkin rasa, apalagi ukuran nabi nggak mungkin. Nabi itu yakinnya benar-benar totalitas ada Subhanahu wa ta'ala. Para wali pun demikian. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya hadirnya kita malam ini dalam rangka alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Paling tidak ini kita lagi berusaha. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah yang sesungguhnya kepada kita. Ya kita nggak tahu dikasihnya kapan. Cuman yang pasti ini lagi usaha cari hidayah. Sebab kalau nuncro aja, cicing wae, itu diem aja, nggak bakal hidayah sampai kepada kita. Kudu dicari. Yang namanya nyari nggak ada yang nggak lelah. Pasti lelah. Jangan nyari apapun. Nyari duit ya capek. Apalagi nyari janda capek. Nah, Subhanahu wa ta'ala, ya. Semua nyari pasti capek. Nah, kayak itu dari hidayah itu pun capek. Karena itu hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering saya sampaikan, nikmati saja prosesnya, syukuri terus hasilnya. Insya Allah dengan begitu Allah berikan berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini hadirnya kita untuk mendoakan almarhumah Ibu Uni binti Likat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Yang sedikit mudah-mudahan manfaatnya, pasti banyak salahnya saya mohon maaf. Allahumma assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah